Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada pembahasan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan limit fungsi, yang mana ada dua hal yang akan kita coba pahami bersama. Yang pertama adalah terkait dengan definisi limit secara intuisi, kemudian yang kedua berkaitan dengan definisi limit secara persis atau presisi, ya, yang mana nantinya kita akan coba mengkonfirmasi limit-limit yang telah kita cari sebelumnya benar atau tidaknya sesuai dengan definisi limit persis atau presisi tadi. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan limit atau definisi limit secara intuisi. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita coba perhatikan ilustrasi di layar ini. Misalkan kita punya fungsi, ya, kita punya fungsi fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 4 dibagi dengan x kurang 2. Fungsi ini menjadi tidak terdefinisi ketika x-nya sama dengan 2. Ya. Nah, dengan demikian, apakah yang menjadi pertanyaan besar kita adalah apakah limit, ya, dari fungsi fx untuk x dekat dengan 2 itu ada atau tidak? Ya, ini ada atau tidak? Jika ada, berapa? Gitu ya. Jadi kita menentukan dulu ada atau tidak. Ketika ada, itu berapa? Coba perhatikan tabel berikut. Ketika x-nya dekat dengan 2, baik dari sisi kanan, ya, maupun dari sisi kiri, maka fx-nya atau fungsinya ketika dia dekat dari kanan maka juga dekat dengan suatu bilangan, yaitu 4. Sama halnya juga kalau dia didekati dari kiri, ya. Ternyata fx itu dekat dengan 4. Sehingga secara matematis kita bisa menuliskan bahwa x kuadrat dikurang 4 dibagi dengan x kurang 2 dekat dengan 4 ketika x-nya dekat dengan 2, ya. Atau kita bisa baca seperti ini. Fungsi x, limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 adalah 4 untuk x dekat dengan 2. Ilustrasinya adalah kurang lebih seperti ini. Sama halnya juga dengan kasus yang berikutnya. Misalkan kita punya fungsi ini, fungsi kita adalah ini. Kemudian x itu dekat dengan 1, jadi kita punya limit limit x pangkat 3 kurang 1 per dengan x kurang 1 untuk x dekat dengan 1. Ketika x dekat dengan 1, baik dari atas maupun dari bawah, ya, baik dari atas ini kita dekati menuju 1, kemudian dari bawah menuju 1, fx-nya itu juga menuju ke suatu bilangan tertentu. Bilangan apa itu? Kalau kita melihat dari gambaran ini, pasti dia akan menuju semakin kecil di sini, ya. Semakin dekat dengan 1 ini x-nya, fx-nya semakin dekat dengan suatu bilangan, yaitu 3, tetapi tidak sama dengan 3, ya. Sama halnya ini tidak sama dengan 1, ya. Nah, sama ketika menggunakan skema diagram seperti ini, kemudian menggunakan grafik juga seperti ini. Ketika misalkan x-nya didekati dari kiri, maka pasti misalkan di sini, x-nya di sini, otomatis fx-nya di sini, ya, titik potongnya di sini. Oke. Ketika ini digeser menuju 1, ya, tetapi tidak sama dengan 1, pasti ini juga dia akan bergeser. Ketika ini dia menuju ke sini, ya, maka fx-nya juga akan menuju ke atas seperti ini. Tetapi ketika dia sama dengan 1, itu menjadi
tak terdefinisi, maka tidak ada yang sama dengan 3, tetapi ada yang mendekati 3, baik itu dari kiri maupun dari kanan. Kalau kita dekati dari kanan, maka semakin ke kanan, semakin mendekati 1 juga nilainya semakin fx-nya semakin mendekati 3. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan definisi secara intuisi bahwa untuk mengatakan bahwa limit fx, ya, limit fx adalah L untuk x dengan untuk x itu dekat C, itu berarti bahwa bila x dekat dengan C tetapi bukan sama dengan C, maka fx itu dekat dengan L. Ketika kita kita mengatakan bahwa fx itu dekat dengan L ketika x-nya itu dekat dengan C, seperti itu. Ya, sebagai contoh ini contoh yang sering Anda temui di SMA, Anda tinggal masukkan, ya. Ini berarti 2 kali 2 tambah 1 hasilnya sama dengan 5. Maka limit 2x tambah 1 itu adalah 5 untuk x-nya dekat dengan 2. Ya, bukan sama dengan 5 tetapi dekat dengan 5, ya. Sama juga dengan yang ini kita melakukan faktorisasi sehingga ini kita bisa cancel. Ya, kenapa ini bisa di cancel? Karena ini bukan sama dengan 2 tetapi dekat 2. Sehingga ini memiliki bilangan yang sama antara ini dan ini. Sehingga kita bisa memperoleh limit tersebut adalah 3. Untuk x-nya dekat dengan 2. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa x mendekati C itu mencakup 2 hal. Didekati dari kiri maupun didekati dari kanan. Jadi ketika Anda melihat limit seperti ini, itu artinya bukan C suatu bilangan negatif, bukan, tetapi maksudnya adalah x itu didekati dari sebelah kiri. Ketika Anda mendapati seperti ini, itu maksudnya adalah x itu dekat atau didekati dari arah kanan. Nah, dari 2 hal ini kemudian muncullah teorema A yang mengatakan bahwa limit dari suatu fungsi itu ada, ya. Limit dari suatu fungsi itu ada ketika nilai limit ditinjau dari sisi kanan dan sisi kirinya adalah sama, yaitu sama-sama L. Ketika ini berbeda, misalkan di sini L, kemudian di sini adalah T dengan L tidak sama dengan T, jadi ini L itu tidak sama dengan T, maka kita bisa katakan bahwa limit ini tidak ada. Ada hanya pada limit kanan maupun pada limit kirinya, ya, begitu. Nah, sebagai contoh untuk memahami definisi limit kiri dan limit kanan, coba kita perhatikan mulai dari atas, ya. Ini coba kita lihat limit fx untuk x dekat dengan minus 1 dari sisi kanan, ya, dari sisi kanan itu hasilnya pasti dekat dengan 4. Oh, ternyata kalau kita dekati dari sisi kanan, dia menuju minus 1 atau dekat minus 1, pasti dia dekat dengan 4 atau sama dengan 4. Oke? Sementara kalau kita dekati dari sisi kiri, kalau didekati dari sisi kiri, ternyata fx itu adalah 3. Ya? Dengan demikian apa? L-nya berbeda. Di sini 3, di sini 4. Maka kita bisa mengatakan bahwa limit ini itu tidak ada. Ada hanya pada limit kiri dan limit kanannya, ya. Berbeda dengan kasus yang ini. Kalau yang ini x didekati atau mendekati minus 3, didekati dari kanan itu pasti
fx-nya juga dekat dengan 2, kemudian didekati dari kiri juga fx-nya itu dekat dengan 2, tetapi tidak sama dengan 2, ya. Tapi tidak sama dengan 2. Maka limit ini itu ada, nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Nah, untuk yang bagian ketiga ini kalau kita dekati dari, ya, kita dekati 2 itu dari sisi kiri, ini lihat grafiknya tidak jelas, maka ini tidak ada. Kemudian kita dekati dari kanan itu ada, yaitu 2,5. Tetapi fungsi ini itu tidak ada, atau limit fungsi ini juga tidak ada. Baik, itulah penjelasan terkait dengan definisi limit secara intuisi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan definisi limit secara presisi atau secara persis, ya. Nah, definisinya ada seperti ini. Misalkan limit fx adalah L untuk x dekat C. Jika dan hanya jika setiap epsilon, jadi ini namanya epsilon positif, ya. Jadi setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga nah, inilah jarak tadi. Ketika x dan c ini jaraknya kecil dari delta, jadi delta dan epsilon itu merupakan suatu bilangan suatu bilangan positif terkecil. Jadi delta dan epsilon itu adalah suatu bilangan positif terkecil. Sehingga ketika misalkan jarak antara x dan c ini lebih kecil dari epsilon, tadi saya ulangi kembali, epsilon itu adalah bilangan positif terkecil, ya. Ketika ini kecil dan ini tidak boleh sama dengan 0, ya. Tidak sama dengan 0 karena ini, ya. Karena ini tidak boleh sama dengan 0, karena takutnya tadi nanti ada yang tidak terdefinisi, maka di sini ditambahkan dengan lebih besar 0. Ketika ini jaraknya kecil, ya, jaraknya diperkecil, maka jarak fx dengan L juga pasti kecil, ya. Jadi epsilon itu adalah suatu bilangan positif terkecil yang nantinya kita akan menentukan ini. Jadi kita ke depan itu kita tetapkan ini epsilonnya sekian. Kemudian kita akan mencari berapa sih delta yang memenuhi, gitu, ya. Nah, untuk memahami itu perhatikan penjelasan ini. Ini ada 7 kalimat di sini. Kita mulai dari kalimat pertama. Jika jarak x-nya itu dekat dengan 1, jadi ini x-nya itu dekat dengan 1, atau x kurang nilai mutlak x kurang 1 itu kecil dari, ini deltanya 0,1 lebih besar dari 0, maka berarti ini maksudnya kita punya fungsi fx, ya. Kita punya limit. Jadi ini sama saja kita punya limit x, ya. Kita punya limit fx itu 5x. Untuk x itu dekat 1, ini sama dengan 5. Jadi fx-nya itu adalah 5x. Kita bisa menuliskan seperti ini. Berarti ini jarak fx dengan L-nya. Jadi ini fx, ini L-nya itu kecil dari 0,5. Ini benar atau salah? Jawabannya adalah benar, karena ketika pada ruas kiri ini kita masing-masing, ya, jika P-nya ini kedua ruasnya kita kali dengan 5, maka ini dikali masuk ke dalam, jadi 5x dikurang 5 pasti lebih kecil dari 0,5. P maka Q. P benar, Q benar, maka pasti pernyataan ini adalah benar. Sama halnya juga dengan ini, ya. Prosedurnya sama. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ini. Apakah ini benar? Jawabannya benar. Kenapa benar? Karena ketika deltanya semakin kecil, ya. Kalau ini kan ini
lebih kecil ya. Jadi ini lebih besar dari ini. Maka ketika deltanya itu diperkecil, maka otomatis juga bisa memenuhi, ya. Misalkan gini. Misalkan kita punya sepertiga. Ya. Pasti ini pasti lebih besar dari 1/4. Dan misalkan ini juga lebih besar dari sepertiga itu lebih kecil dari 1/2. Sehingga saya juga bisa mengatakan bahwa 1/2 itu lebih besar daripada 1/4, atau 1/4 itu lebih besar, 1/4 itu lebih kecil dari 1/2, ya. P maka Q, Q maka R, maka bisa kita menyimpulkan P maka R. Sifat transitif. Nah, untuk kasus yang keempat, ini benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Kenapa ini kita katakan salah? Kita misalkan ambil untuk X-nya sama dengan 1, ya, 004. 1,004 dikurangi 1 hasilnya adalah 0,004. Ini benar. Tetapi untuk ini salah. Karena 5 kali, ya, 5 kali 1,004 itu hasilnya adalah 5,002, yang artinya ini lebih besar dibandingkan 0,001. P-nya benar, Q-nya salah, maka kesimpulannya adalah salah. Tetapi, ya, yang perlu kita pahami tadi ada kata terdapat delta. Jadi bagian sini itu adalah delta, di sini adalah epsilon. Ceritanya kita sudah diberikan epsilon nih. Epsilonnya harus 0,001. Maka kita akan mencari delta yang memenuhi apa saja. Nah, kita coba cari-cari, ternyata ketika deltanya adalah 0,002, itu ini bisa memenuhi. Kenapa bisa? Ya, kedua-duanya masing-masing dikali 5, ini pasti hasilnya adalah 0,01. Dengan demikian, apapun itu, misalkan kita mengambil epsilon yang lain, pasti kita menemukan juga deltanya. Deltanya apa? Deltanya di sini tidak lain tidak bukan pasti adalah 0,002, ya. Gitu ya. Ini juga kita bisa menemukan, oh ternyata kalau kita lihat dari 5, 6 ini, delta itu adalah kita bisa peroleh dengan cara epsilon per 5. Jadi apapun epsilonnya di sini, deltanya itu kita cukup bagi dengan 5. Kalau ini 0,001 kemudian dibagi 5, pasti kita temukan deltanya. Kemudian di sini juga kita bisa menentukan, misalkan saya pilih delta yang lain, saya tidak mau yang ini, misalkan 0,02 misalkan. Maka deltanya pasti kita temu, yaitu 0,002 dibagi dengan 5. Nah, untuk itu, jadi ini kita bisa katakan untuk setiap epsilon positif terdapat delta sama dengan epsilon per 5, sehingga, ya, X dekat dengan 1 atau jarak X dengan 1 itu kecil dari delta, lebih besar dari 0, maka jarak Fx atau jarak 5x dengan 5 itu juga kecil dari epsilon. Nah, selanjutnya kalimat di atas itu dapat dituliskan seperti ini. Ya, tadi saya sudah tuliskan di awal bahwa kalimat tadi itu merupakan limit dari 5x, ya, limit dari 5x untuk x dekat dengan 1, yaitu sama dengan 5. Nah, kemudian kita
tugas kita adalah kita coba buktikan ini, yang mana terlebih dahulu kita akan mencari deltanya, delta yang memenuhi itu apa. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita melakukan analisis pendahuluan. Jadi analisis pendahuluan ini bukan bagian dari pembuktian, tetapi ini sebagai kertas buram saja atau coretan-coretan untuk bisa kita memperoleh deltanya. Ya, delta yang memenuhi itu apa? Ini kita coba tuliskan, ya. Nilai mutlak X dikurang 1 lebih besar 0, lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak 5X dikurang 5 itu kecil dari epsilon. Coba kita perhatikan yang bagian kanan, ini kita proses, ya, seperti ini. 5-nya kita keluarkan menjadi nilai mutlak 5 dikali dengan X kurang 1 kecil dari epsilon. Kemudian ini nilai mutlaknya dikeluarkan. Ya, ini boleh juga kita bisa langsung menulis 5 kali nilai mutlak X kurang 1. X kurang 1 ini tidak lain tidak bukan adalah kecil dari delta nantinya, ya. Oke. Nah, ini berarti ini kita kali dengan 1/5, maka kita bisa memperoleh nilai mutlak X kurang 1 itu kecil dari epsilon per 5, atau kita sudah bisa memperoleh deltanya itu adalah epsilon per 5. Ini maksudnya apa? Bahwa ketika epsilonnya kita berikan apapun, pasti kita menemukan deltanya. Yang mana untuk menemukan deltanya itu kita cukup menggunakan formula ini, ya, yaitu delta itu adalah epsilon per 5. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini coretan-coretan sampai kita memperoleh deltanya. Kita lanjutkan pada bukti formalnya. Bukti formalnya seperti ini. Andaikan diberikan, ya, epsilon positif, kita memilih deltanya adalah epsilon per 5, maka, ya, nilai mutlak X kurang 1 kecil dari epsilon besar dari 0, itu berarti bahwa nilai mutlak 5X kurang 1 kemudian kita proses itu pasti lebih kecil dari epsilon. Ya. Ini kita coba buktikan yang tadi. Ketika ini kecil dari delta, maka ini juga kecil dari epsilon. Benar. Maka limit tersebut benar. Kita bisa mengkonfirmasi bahwa limit dari 5X untuk X mendekati, ya, untuk X mendekati 1 adalah 5, itu bisa kita katakan benar, terbukti berdasarkan pembuktian yang kita telah lakukan. Kemudian selanjutnya untuk contoh yang kedua. Misalkan kita punya fungsi, kita punya limit akar X untuk X itu dekat dengan 1. Hasilnya adalah 1. Kita coba buktikan benar atau tidak dengan menggunakan definisi limit yang tadi. Nah, berarti kita harus menunjukkan yang ini, kan? Ketika nilai mutlak X kurang 1 kecil dari epsilon, maka kita harus tunjukkan bahwa nilai mutlak akar X kurang 1 itu kecil dari epsilon, ya. Ketika ini kecil dari delta, maka ini kita harus bisa tunjukkan bahwa ini kecil dari epsilon. Nah, untuk menunjukkan ini, kita melakukan proses yang sama dengan contoh 1 tadi. Kita ambil yang paling kanan, kita ambil ini. Kemudian kita coba selesaikan dengan menggunakan perkalian, ya. Ini kita kalikan. Oke, ini kita kalikan semua. Ini hasilnya adalah X kurang 1, kemudian di bawah pembaginya adalah akar X ditambah 1. Kalau untuk kasus yang tadi, setelah kita dapat yang ini, sudah langsung selesai, kita langsung bisa memperoleh deltanya itu berapa. Tetapi yang ini itu menjadi sulit. Kenapa? Karena di sini ada variabel. Sementara delta itu yang dibutuhkan adalah
harus suatu bilangan, tidak boleh mengandung variabel. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Kita coba batasi sampai kita bisa memperoleh suatu delta yang bilangan itu, ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan cara ini. Coba kita lihat. Ketika misalkan, ya, gambaran yang tadi misalkan 1 dibagi 2, ya. Ketika pembaginya adalah 2, itu pasti nilainya lebih kecil ketika pembaginya suatu bilangan yang lebih kecil dari 2. Misalkan saya ambil adalah 1. Ya, ini pasti lebih kecil. 1/2 itu pasti lebih kecil dari 1/1 atau sama dengan 1. Ya, sama halnya juga dengan ini. X kurang 1 dibagi dengan akar X ditambah 1 itu pasti lebih kecil dari X kurang 2 dibagi dengan 1. Kenapa? Ini X-nya pasti selalu positif. Ya, ini pasti positif. Tidak mungkin akar itu dia negatif. Ini pasti positif. Ketika ini positif ditambah dengan 1, pasti ini bilangan ini lebih besar daripada ini. Ketika pembaginya lebih besar, maka nilainya pasti lebih kecil. Maka ini kita bisa lakukan, ya. Nah, ketika sudah seperti ini kan menjadi lebih mudah, ya. Bisa menjadi lebih mudah. Kenapa bisa lebih mudah? Karena ini kita sudah bisa menentukan deltanya berapa. Ini nilai mutlak X kurang 1 dibagi 1, ya hasilnya adalah nilai mutlak X kurang 1. Dengan demikian berarti deltanya itu adalah tidak lain tidak bukan, itu adalah epsilon. Jadi deltanya adalah epsilon. Nah, untuk bukti formalnya kita tinggal lakukan ini, ya. Sama dengan langkah-langkah pada contoh satu tadi, ya. Sampai kita bisa membuktikan bahwa ini juga itu ketika ini, ya, kecil dari delta, pasti yang ini kecil dari epsilon. Dengan delta yang sudah kita peroleh tadi, bahwa deltanya itu sama dengan epsilon. Kemudian untuk kasus, kita melangkah pada kasus yang ketiga. Ini untuk bukti formalnya saya serahkan ke Anda sebagai latihan. Untuk kasus yang ketiga, ini agak sedikit berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2. Ya. Misalkan kita punya limit X kuadrat ditambah X kurang 5. Untuk X itu dekat dengan 3 adalah 7, ya. Atau nilainya 7. Kita coba konfirmasi, benar tidak ini? Kita coba konfirmasi. Yang pertama adalah kita melakukan analisis pendahuluan. Yang akan kita coba buktikan nanti adalah ketika X itu dekat dengan 3, yang mana kedekatannya itu kecil dari epsilon itu adalah suatu bilangan positif terkecil, maka fx-nya yang ini pasti dekat dengan 7, yang mana jarak antara mereka berdua ini kecil dari epsilon. Epsilon itu adalah suatu bilangan positif terkecil juga. Nah, kita coba, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari delta yang memenuhi. Karena untuk setiap epsilon itu pasti terdapat delta atau ada delta yang memenuhi. Ini kita coba proses, kita selesaikan, ya, secara jabar sampai pada pemfaktoran. Nah, pada titik ini kita akan mengalami kendala yang biasanya di sini kita dapatkan suatu bilangan 3 misalkan, 5 misalkan. Ternyata pada proses ini yang kita peroleh adalah suatu variabel juga, masih mengandung variabel. Maka deltanya tidak bisa kita katakan bahwa deltanya itu adalah epsilon per X tambah 4. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena delta itu bukan suatu variabel tetapi suatu bilangan. Maka ini kita harus coba batasi dulu sampai kita ini kita bisa ganti menjadi suatu bilangan. Jadi kita batasi ini. Caranya bagaimana? Kita memilih suatu delta. Jadi ini kita pilih dulu deltanya. Ya, deltanya itu misal kita pilih delta lebih kecil atau sama dengan 1. Ya.
Jadi delta itu semakin kecil deltanya itu semakin bagus, ya. Semakin kecil deltanya semakin bagus. Ini kita terlebih dahulu kita pilih deltanya kecil atau sama dengan 1. Kemudian ini kita coba batasi, kita coba cari. Nah, ini X tambah 4 itu sama saja dengan X kurang 3 ditambah 7. Kenapa ini dilakukan? Ya, kita berusaha memasukkan ini ke dalam ini, ya. Kita coba jabarkan yang ini dengan memasukkan ini ke dalamnya, ya. Ini kan sama saja, X kurang 3 ditambah 7 ya sama saja dengan X tambah 4 ya. Tetapi kenapa ini dilakukan? Supaya bisa ini, karena ini itu adalah kecil dari delta. Deltanya adalah kecil 1 yang ini. Nantinya, supaya kita bisa dapat ini, kita bisa batasi X, nilai mutlak X tambah 4 itu batasnya sampai mana. Nah, ini kita peroleh, kemudian kita menggunakan ketaksamaan segitiga, ya. X kurang 3 ditambah 7, ya, seperti ini. Maka ini kan tadi kita sudah memilih deltanya itu adalah, ini kan kecil dari delta. Nah, sementara delta itu kecil dari 1, berarti ini juga kecil dari 1. Maka kita bisa tuliskan begini, kecil 1. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Maka variabel yang ini itu kita sudah batasi tidak akan pernah lebih dari 8. Sehingga ini kita bisa mengganti, ini kita bisa ganti, ya, yang ini kita bisa ganti menjadi 8. Ketika ini 8, maka ya, ini kita bisa lanjutkan. Ketika ini 8, berarti kita bisa melanjutkan ya. Berarti ini kita bisa melanjutkan. Ini adalah epsilon diper dengan 8. Oke. Sehingga kita bisa memperoleh delta yang lain itu juga ada epsilon per 8. Ya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah di situ sudah ada 2 delta. Delta yang pertama adalah ini, kemudian ini lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan epsilon per 8. Kemudian delta keduanya ada ini, ya. Nah, lalu delta mana yang akan kita gunakan? Tadi kita sudah katakan bahwa delta yang paling baik itu adalah delta yang paling kecil. Maka kita bisa memilih delta yang minimum atau delta minimum dari 1 dan epsilon per 8. Nah, kita coba proses yang ini, kita coba bukti formalkan, ya. Dengan catatan deltanya itu kita pilih 1, ya, yang minimum antara 1 dan epsilon per 8. Ya, kalau ini kita lanjutkan pada bukti formal, maka tentu hasilnya nanti kita akan memilih deltanya adalah epsilon per 8. Ketika deltanya adalah epsilon per 8, maka itu sama dengan nanti kita bisa tunjukkan bahwa ini itu kecil dari epsilon. Untuk bukti formalnya juga saya serahkan ke Anda sebagai latihan. Saya kira untuk penjelasan kita cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kehilafan di dalam penjelasan saya, silakan disampaikan. Itu datangnya dari saya dan segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.